Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama mengenai integral fungsi transenden. Oke, untuk fungsi yang pertama kita akan membahas mengenai fungsi logaritma. Nah, untuk fungsi transenden ini sebelumnya pada saat mata kuliah kalkulus diferensial telah kita singgung. Dalam artian sudah pernah berkenalan kayak gitu ya. Jadi untuk sekarang kita akan mengulas sedikit saja, kemudian kita akan memperbanyak latihan soal untuk integralnya. Oke, untuk fungsi logaritma ditulis Y sama dengan A log B. Ini untuk versi yang pertama, atau Y sama dengan ini kayak gini juga sama, hanya versi kepenulisannya aja yang berbeda. Nah, apa yang dimaksud dengan Y sama dengan A log B? Nah, Y sama dengan A log B itu adalah bentuk yang ekivalen dengan A pangkat Y sama dengan B. Nah, contohnya nih. Contohnya, kalau misalkan saya memiliki bentuk 81 sama dengan 3 pangkat Y. Nah, jadi A-nya di sini adalah 81. Kemudian 81 ini B-nya ya, maaf. 81 itu B-nya, kemudian A-nya 3 dan Y-nya Y. Nah, maka bentuk perpangkatan seperti ini bisa diubah ke dalam bentuk logaritma, yaitu pangkatnya berarti Y akan sama dengan bilangan yang dipangkatkan di sini. Nah, dia nanti akan dijadikan sebagai bilangan dasar log 81. Nah, kemudian selain fungsi logaritma yang biasa, ada pula fungsi logaritma asli. Nah, fungsi logaritma asli itu apa? Fungsi logaritma asli itu adalah bilangan pokoknya bilangan Euler. Jadi untuk fungsi logaritma kan ini bilangan pokoknya itu kan suatu angka ya, di sini A ya. Nah, jadi kalau misalkan fungsi logaritma kemudian bilangan pokoknya itu dia bilangan Euler, maka dia fungsi logaritmanya merupakan fungsi logaritma asli atau fungsi logaritma natural. Nah, dituliskan sebagai bentuk ln, logaritma natural. Definisinya, ln itu adalah integral dari seperti. Nah, dengan batasnya dari 1 sampai X. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat logaritma natural. Sebenarnya yang namanya logaritma natural itu kan dia adalah suatu bentuk logaritma dengan bilangan pokok berupa bilangan Euler. Maka kalau misalkan kita membahas mengenai sifat-sifat bilangan logaritma natural, itu kita sama saja sedang membahas mengenai sifat-sifat logaritma. Hanya ini ya dikhususkan penulisannya dalam ln kayak gitu ya. Oke, apa saja? Yang pertama, ln 1 sama dengan 0. Ini artinya apa? Yang namanya ln itu kan sama saja E log 1. Kan gitu ya. E log 1. Berarti bilangan berapa sih yang kalau pangkat berapa sih yang hasilnya 1? Kan 0 ya. Bahkan log 1 itu selalu hasilnya sama dengan 0. Kayak gitu. Oke, kemudian kalau misalkan saya memiliki X-nya itu lebih dari 1, maka ln X-nya juga akan lebih dari 0. Selanjutnya, kalau misalkan X-nya dia adalah bilangan pecahan, maka ln-nya atau fungsi logaritma naturalnya dia akan kurang dari 0. Kuncinya, kalau bilangannya lebih dari 1, ya, maka nilai ln-nya itu positif. Kalau bilangannya itu pecahan, maka nanti nilai ln-nya itu negatif. Oke, kemudian sifat-sifat selanjutnya itu akan hampir mirip dengan sifat-sifat logaritma ya. Jadi kalau misalkan kita punya bentuk ln U kali V, dia akan sama dengan ln U ditambah ln V.
Kalau saya punya bentuk ln U per V, dia akan sama dengan ln U dikurangi ln V. Nah, ini sama seperti sifat logaritma. Teman-teman insya Allah udah pernah belajar di jenjang pendidikan yang sebelumnya. Silahkan diingat kembali dan catatannya dibuka kembali gitu. Selanjutnya, kalau misalkan saya memiliki bentuk ln seper V, maka dia akan sama dengan negatif ln V. Kemudian kalau misalkan saya punya ln X pangkat R, maka dia akan sama dengan R-nya itu tak lain dan tak bukan adalah pengali dari ln X-nya. Oke, itu adalah beberapa sifat-sifat logaritma natural atau ln yang kemungkinan nanti bisa digunakan pada saat kita mengintegralkan. Jadi kadangkala saat kita itu mengintegralkan, kadang kita juga perlu mengubah bentuk logaritma yang sedang kita kerjakan sehingga akan memudahkan dalam perhitungan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke integral dan turunannya. Ini turunan ln itu sama dengan seper X. Kemudian untuk integral dari logaritma natural itu adalah integral seper X, nanti hasilnya akan sama dengan ln X. Seperti itu. Jadi soal-soal mengenai logaritma natural adalah kisarannya seper X kayak gitu ya, atau seper Fx dan seterusnya, atau Fx per Gx dan seterusnya, nanti yang akan menghasilkan logaritma natural atau ln. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. Tentukan hasil dari 5 dibagi 2x plus 7 dx. Untuk menyelesaikan soal ini kita perlu menggunakan permisalan. Nah, misalkan nih penyebutnya kita misalkan sebagai U. Nah, berarti 2x plus 7 adalah U. Kita turunkan du kan berarti ini ya 2 dx. Otomatis kita akan memiliki dx itu setengahnya dari du. Setelah kita memiliki bentuk U, setelah kita memiliki bentuk dx-nya, kita perlu mensubstitusikan ke bentuk yang pertama tadi. Hasilnya berarti kan 5-nya tetap ya karena dia konstanta, kemudian 2x plus 7 dia akan sama dengan U ya kan. Kemudian dx-nya kan kita memiliki dx-nya adalah setengah du. Oke, silahkan dituliskan di sini setengah du. Kita akan mengintegralkan. Nah, karena 2 itu konstanta dan 5 itu konstanta, maka kita keluarkan dari bentuk integral juga nggak apa-apa. Oke, kemudian di sini berarti hasilnya 5/2 integral 1 per U du. Nah, yang perlu kita integralkan adalah bentuk ininya saja ya, bentuk seper. Oke, selanjutnya integral seper U kan ln U, ya udah tinggal 5/2-nya digabungkan sama dengan 5/2 ln U plus D. Oke, setelah kita ketemu hasil integralnya berapa, kita kembalikan lagi U-nya itu siapa. Nah, kita panggil lagi U-nya itu kan berarti 2x plus 7. Maka hasil akhirnya akan sama dengan 5/2 ln 2x plus 7 plus C. Oke, di sini saya memberikan 2 buah contoh ya. Untuk contoh yang kedua, dia rada fungsinya derajatnya lebih tinggi sedikit. Di sini kita diminta menentukan integral dari negatif 1 sampai 3 fungsinya x per 10 min x kuadrat dx. Masih sama cara mengerjakannya, kita memerlukan permisalan. Misalkan kita penyebutnya itu sebagai U, otomatis kita turunkan hasilnya, berarti du sama dengan negatif 2x, ya kan, dx. Nah, kita akan memperoleh dx-nya akan sama dengan negatif setengah x du. Oke, setelah ketemu U-nya, dimisalkan tadi ya, ketemu dx-nya juga, maka kita kembalikan lagi ke bentuk awalnya, berarti kan di sini x-nya tetap ya. Kemudian penyebutnya diganti dengan U, kemudian dx-nya juga diganti dengan negatif 1/2x du. Oke, disederhanakan dia akan sama dengan negatif setengah, karena dia itu konstanta, kita bisa keluarkan dia dari bentuk
integral. Ini dari negatif 1 sampai 3 ya batasnya, dari negatif 1 sampai 3. Oke, kemudian kita integralkan. Integral seper U kan ln U ya, dari batasnya dari negatif 1 sampai 3. Setelah ketemu hasil integralnya, kita panggil lagi fungsi U-nya itu siapa, kita substitusikan. Oh, setelah itu tinggal kita masukkan saja. Di sini berarti yang pertama kita masukkan X-nya sama dengan 3. Berarti kan sini 3 kuadrat ya. 10 dikurangi 9 sama dengan 1. Kemudian saat X-nya sama dengan negatif 1, berarti negatif 1 kuadrat sama dengan 1. 10 dikurangi 1 hasilnya 9. Oke, kita memperoleh hasil terakhir ini ya. Kita keluarkan saja setengahnya. Faktorkan setengahnya, berarti kan hasilnya ln 9 dikurangi ln 1. Ini karena yang ini negatif ya, saya tuliskan di belakang, nggak apa-apa. Maka kita akan menggunakan sifat ln yang sebelumnya tadi kita sudah bahas. Ln U dikurangi ln V akan sama dengan ln U per V. Oke, sama dengan setengah dikalikan ln 9 per 1, berarti kan tetap ya ln 9 sama dengan setengah ln 9. Oke, selesai untuk logaritma natural. Selanjutnya, maaf ini malah muncul duluan. Oke, fungsi eksponensial. Nah, misalkan A-nya lebih dari 0, fungsi eksponensial itu didefinisikan Y sama dengan A pangkat X. Oke. Kemudian ini turunannya ya, jangan lupa, jangan kebalik cara menurunkan dan cara mengintegralkan. Kalau menurunkan dikalikan dengan ln A. Tapi kalau mengintegralkan dibagi dengan ln A. Kemudian kali A pangkat X-nya masih tetap. Salah satu ciri saat kita mengintegralkan fungsi transenden itu, fungsinya dia akan tetap. Kalau misalkan yang diintegralkan A pangkat X, ya tetap hasilnya nanti A pangkat X. Hanya dibagi dengan turunan fungsinya, turunan pangkatnya. Gitu. Oke, di sini ada fungsi eksponensial biasa ya. Jadi yang baru saja kita bahas tadi itu adalah fungsi eksponensial biasa. Kemudian ada lagi yang namanya fungsi eksponensial asli. Apa itu fungsi eksponensial asli? Didefinisikan sebagai Y sama dengan E pangkat X. Nah, oke, ini untuk turunan dan integralnya, jadi masih sama ya. Saat kita mau menurunkan itu, kalau yang diturunkan E pangkat X, ya hasilnya tetap E pangkat X. Hanya saja kalau pangkat E-nya itu suatu fungsi, kita kalikan dengan turunan fungsinya. Kalau mengintegralkan juga sama. Kalau yang diintegralkan fungsinya E pangkat U, berarti hasil integralnya juga E pangkat U. Berbeda ceritanya kalau misalkan pangkat E-nya adalah suatu fungsi. Tetap saja hasilnya akan E pangkat fungsinya. Hanya kita bagi dengan turunan dari pangkat E-nya. Oke, kita masuk ke contoh. Contohnya kita diminta menentukan integral dari E pangkat 4x dx. Oke, untuk solusinya kita pakai permisalan, nggak pakai permisalan juga sebenarnya nggak apa-apa. Tadi kita sudah membahasnya ya, jika E-nya pangkat fx. Tapi di sini sebagai apa? Secara kita belajar prosedural aja, kita pakai permisalan. Kita misalkan pangkatnya itu sebagai U. Otomatis DU-nya berarti negatif 4. Maka kita akan memiliki bentuk DX-nya akan sama dengan negatif 1/4 dari DU. Oke, substitusikan ke persamaannya, berarti di sini E pangkat U ya, dikalikan dengan DX-nya sama dengan negatif 1/4 DU. Kemudian negatif 1/4 DU karena dia merupakan suatu konstanta, kita keluarkan dari integral. Oke, sama dengan negatif 1/4 integral E pangkat U. Integral E pangkat U apa? Ya tetap E pangkat U. Selanjutnya setelah ketemu bentuk integralnya, kita kembalikan U-nya siapa? Oh, U-nya sama dengan negatif 4x. Oke, kita kembalikan berarti hasil akhirnya negatif 1/4 E pangkat negatif 4x plus C. Nah, di sini ada saya berikan satu contoh lagi. Contoh yang selanjutnya itu
kita diminta menentukan hasil dari integral x kuadrat dikurangi pangkat negatif x pangkat 3 dx. Nah, ini hampir sama ya. Jadi kita misalkan dulu pangkat e-nya itu dimisalkan sebagai u. Oke, turunkan, dapatlah du negatif 3x kuadrat. Kita cari bentuk dx-nya, oh ternyata sama dengan negatif 1/3x kuadrat du. Setelah ketemu u permisalannya, ketemu dx-nya, kita kembalikan ke fungsi asalnya. Berarti di sini negatif x pangkat 3 dia diubah menjadi u ya. Berarti di sini e pangkat u, kemudian dx-nya jangan lupa juga diubah. Oke, nah nanti hasil akhirnya ini kan berarti x pangkat 2 dibagi x pangkat 2 berarti nanti hasilnya 1 ya. Oke, nanti hasilnya di sini akan secara gampangannya ya nanti ini kan hasilnya 1 habis ya. Nanti di sini cuma tinggal negatif 1/3. Oke, sama dengan negatif 1/3 karena dia itu suatu konstanta, kita keluarkan dari bentuk integral. Berarti negatif 1/3 integral e pangkat u, tinggal kita integralkan saja. Hasilnya tetap. Setelah ketemu bentuk hasil integralnya, kita panggil lagi u-nya tadi itu siapa u-nya? Oh, u-nya berarti yang ini ya, negatif x pangkat 3. Hasilnya akan sama dengan negatif 1/3 e pangkat min x pangkat 3 plus c. Oke, itu adalah untuk integral dari fungsi eksponensial asli. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri juga termasuk ke dalam rumpun fungsi transenden. Nah, di sini saya jabarkan hasil integral dari beberapa fungsi trigonometri. Yang pertama dari sinus, teman-teman nanti bisa langsung pakai ya, silahkan diingat-ingat kosinus akan sama dengan sin x. Nah, oke. Oh, ini harusnya plus ya. Oke, ini harusnya plus. Oke. Kemudian di sini saya berikan misalkan Bu, kok ternyata yang diintegralkan tuh nggak cuma sin x kayak gitu. Misalkan nanti ada sin 4x. Nah, nanti bisa mengikuti bentuk ini ya. Jadi tinggal fungsinya diintegralkan, integral sinus kan negatif cos ya. Kemudian dibagi dengan turunan dari sudutnya. Turunan dari sudutnya di sini adalah ax plus b, berarti turunannya a ya, berarti dibagi a, kayak gitu aja. Begitu pula untuk yang cos. Oke, kita akan langsung masuk ke jenis-jenis pengintegralan fungsi trigonometri. Di sini ada beberapa jenis ya, saya jabarkan satu-satu. Sebenarnya lebih dari 3 jenis, ada 5 jenis kalau nggak salah, tapi yang 2 jenis lain itu identik, jadi nanti kita bisa analog saja. Oke, untuk jenis yang pertama, misalkan ada bentuk integral sin pangkat n maupun cos pangkat n. Nah, pada jenis ini bisa jadi ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kalau misalkan n-nya ganjil, nanti otomatis yang kedua kalau misalkan n-nya genap. Kalau misalkan n-nya ganjil seperti apa? Kita akan menggunakan cara dikeluarkan dulu faktornya, tergantung ya, yang diintegralkan sin berarti keluarkan sinusnya. Kalau integralkan cos ya berarti keluarkan cosnya. Ini maksudnya adalah sin pangkat 1 ya, dan cos pangkat 1 nanti dikeluarkan faktornya. Kemudian setelah itu kita akan menggunakan identitas trigonometri sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Oke, kita langsung masuk ke contohnya. Di sini saya memiliki contoh integral sin pangkat 5 dx. Nah, ini untuk kasus yang pertama ya, kalau misalkan n-nya adalah suatu bilangan ganjil. Yang pertama caranya keluarkan dulu faktornya. Karena di sini fungsi yang diintegralkan adalah sinus, otomatis keluarkan sinnya. Nah, oke, berarti kan di sini sin pangkat 5 ya, berarti keluarkan sinusnya, berarti di sini tinggal sin pangkat 4 kali sin x. Nah, setelah itu
sin yang pangkat genap diubah dengan identitas yang ini. Ya. Seperti apa jadinya? Oke. Karena dia sin, berarti otomatis cosnya pindah ke ruas yang sebelah kiri. Tadinya plus jadinya minus. Ingat, karena di sini sinnya pangkat 4, padahal di sini sinnya pangkat 2, otomatis nanti kita tinggal kuadratkan saja. Berarti 1 dikurangi cos kuadrat X dikuadratkan. Ya, bukan serta-merta sinus sini di sini sin pangkat 4 kayak gitu buat. Oke, selanjutnya, nah, yang ini dikuadratkan dulu, berarti 1 kuadrat dikurangi 2 cos kuadrat ditambah cos pangkat 4 kali sinus. Selanjutnya kita pakai permisalan. Misalkan cosnya adalah U, maka DU-nya akan sama dengan turunan cos apa? Min sin kan? Nah, oke. Selanjutnya setelah kita ketemu permisalannya, ketemu dx-nya ini. Nah, berarti kan di sini kita memiliki bentuk sin x dx ya. Berarti kan di sini kurang negatifnya. Nah, negatifnya saya taruh di sini. Sama aja kan? Nah, maka di sini cosnya udah tinggal diganti u. Berarti di sini 2u pangkat 2, kemudian ditambahkan dengan di sini diganti u ya, berarti u pangkat 4 du. Oke, selanjutnya tinggal diintegralkan saja. Ini pengintegralannya negatifnya sudah saya masukkan sekalian ya. Berarti di sini u ditambahkan 2/3 u pangkat 3. Oh, ini harusnya dikurangi ya. Ini harusnya dikurangi. Dikurangi 1/5 u pangkat 5 plus c. Setelah itu tinggal dimasukkan. Oke, sini negatif juga ya, maaf. Oke, tinggal dipanggil lagi U-nya itu siapa? Oh, U-nya itu kan cos X, berarti negatif cos X ditambah 2/3 cos X dikurangi 1/5 cos pangkat 5 X plus C. Itu untuk yang jenis yang pertama, pada kasus yang pertama. Oke, untuk kasus yang kedua, bisa jadi N-nya itu bilangan genap. Maka cara menyelesaikannya berbeda lagi. Kalau untuk kasus yang pertama tadi, kalau N-nya itu bilangan ganjil, tadi kan kita keluarkan dulu 1 ya, faktor 1, maka hasilnya tinggal bilangan genap pangkatnya kan, tadi sin pangkat 5 berarti sama dengan sin X kali sin pangkat 4 kan gitu. Tapi untuk yang kemungkinan yang kedua, kita langsung substitusikan dengan identitas. Tapi identitasnya berbeda. Kalau yang tadi itu dengan menggunakan identitas yang sin kuadrat plus cos kuadrat sama dengan 1, untuk yang sekarang identitas yang digunakan adalah identitas sudut pertengahan. Seperti apa? Ini adalah identitasnya. Silahkan nanti diingat-ingat ya. Langsung menggunakan sin kuadrat sama dengan 1 min cos 2x per 2. Bentuk ini bisa juga kita tuliskan sebagai setengah, kan sama saja ya, ditambah setengah cos 2x. Boleh. Kalau misalkan mau ditulis begini, boleh. Mau yang depan juga boleh. Oke. Kita masuk ke contoh, misalkan yang sederhana saja, saya memiliki integral sin kuadrat dx, kayak gitu ya. Nah, ini nggak bisa langsung diintegralkan. Kita perlu menggunakan identitas trigonometri dulu, kan gitu. Oke, identitas trigonometri kan sama dengan 1 min cos 2x per 2, kan gitu ya. Oke, kita tuliskan dalam bentuk ini ya, setengah dikurangi setengah cos 2x. Sudah, tinggal diintegralkan aja, setengahnya diintegralkan berarti setengah x, kemudian cos 2x diintegralkan. Ini kan sebenarnya kalau cos 2x diintegralkan berarti kan setengah sin ya, sin 2x, kan gitu sebenarnya. Tapi karena di depannya sudah ada setengah, berarti setengah dikalikan dengan setengah hasilnya 1/4. Oke, gitu. Oke, kemudian kita masuk ke jenis yang kedua. Saat kita diminta mengintegralkan sin pangkat m dikalikan cos pangkat m.
Nah, ada beberapa kasus juga di sini. Kasus yang pertama, kalau misalkan ada dua kasus ya. Kalau misalkan kasus yang pertama itu salah satunya ada yang ganjil. Nah, gimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya langsung aja ya. Nah, di sini hampir sama. Jadi untuk bilangan yang fungsi yang ada bilangan ganjilnya, kita keluarkan faktornya biar dia menjadi bilangan dengan bukan bilangan ya, fungsi dengan pangkatnya genap. Setelah itu kita menggunakan identitas trigonometri yang sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Kan ini setelah itu tinggal kita kalikan, tapi yang dikalikan yang cos aja. Berarti ini dikalikan, berarti kan sama dengan sinnya kan tetap ya, berarti 1 kali cos pangkat 4 berarti cos pangkat 4. Kemudian min cos, oh ini harusnya minus ya, ini minus. Kemudian cos pangkat 2 dikalikan dengan cos pangkat negatif 4, kan berarti kalau dikalikan pangkatnya kan dijumlah ya, berarti 2 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 2. Oke, dikurangi cos pangkat negatif 2 x dx. Oke, selanjutnya kita pakai permisalan seperti biasa. Setelah itu kemudian kita substitusikan ya. Tadi kan ini du-nya, di sini ada negatifnya ya. Saya taruh di depan integral. Maka akan sama dengan cosnya kan U ya, berarti U pangkat min 4 ditambah, ini maaf ya Allah, ini dikurangi harusnya ya, dikurangi U pangkat min 2. Oke, selanjutnya akan sama dengan ini berarti ya, sepertiga U pangkat min 3 kemudian ditambah U pangkat negatif 1 plus C. Oke, tinggal di ini lagi, berarti sepertiga cos pangkat 3. Oke, oh iya, ini tadi harusnya jadikan sini harusnya negatif ya, negatif, berarti di sini pangkatnya negatif 2 ditambah 1 berarti kan pangkat min 1, negatif kali negatif berarti sini positif kalikan negatif, berarti sini benar ya, harusnya positif yaitu ya, harusnya negatif benar, berarti sini negatif, kemudian sini juga negatif. Oke, selanjutnya udah tinggal setelah itu ingat kalau misalkan saya punya n pangkat min 1, berarti kan dia sama dengan seper n, kan gitu ya. Berarti kalau misalkan saya punya cos pangkat min 1, berarti sama aja dengan seper cos, kan gitu. Nah, seper cos itu apa? Kebalikannya cos itu apa? Sekan. Nah, berarti tinggal ini diganti sekan, tapi pangkatnya jadi positif. Oke, sama dengan sepertiga sekan pangkat 3x dikurangi sekan x ditambah c. Nah, selesai untuk kasus 1 jenis yang kedua. Selanjutnya kasus 2 yaitu kalau misalkan dua-duanya genap. Nah, langsung masuk ke contohnya. Di sini misalkan yang sederhana saja, saya memiliki integral sin pangkat 2x cos pangkat 2x dx. Nah, kita akan menggunakan identitas trigonometri pada sudut pertengahannya, berarti akan sama dengan 1 negatif min cos 2x per 2 kali 1 plus cos 2x plus 2 per 2 maksudnya. Kemudian setelah itu tinggal dikalikan saja. Kayak ini kalau dikalikan kan berarti seperempat ya, karena dia konstanta, keluarkan aja dari bentuk integral. Udah, yang ini tinggal kalikan 1 kali 1 kan gitu ya. Kemudian min cos 2x kali 1 min cos 2x. Kemudian 1 kali cos 2x plus cos 2x ya. Kemudian min cos 2x kali cos 2x, berarti di sini min cos ya harusnya ya. Aduh maaf, ini tipenya banyak banget. Oke, harusnya di sini min cos kuadrat 2x. Oke, selanjutnya tinggal berarti ini ada negatif cos 2x, di sini ada positif cos 2x. Kan hasilnya 0 ya, berarti di sini tinggal sini ini ya. Oh, maaf, di sini maaf, ini tetap positif. Yang negatif itu adalah yang depan. Oke.
Maaf ya, karena ini tipenya kurang teliti. Oke, kemudian di sini kan harusnya negatif ya di sini. Oke, tinggal diintegralkan saja. Oh, di sini berarti setengahnya kita tuliskan yang bentuk ini, kita tuliskan sebagai setengah ditambah setengah cos 4x. Kan boleh ya. Berarti kan di sini harusnya dikalikan negatif kan, berarti di sini dikurangi setengah. Tuh ini nanti ke bawahnya salah semua. Silahkan nanti menyesuaikan nih. Sini minus juga ya karena dikalikan negatif tadi di depannya kan di sini negatif ya. Oke, hasilnya akan sama dengan di sini berarti setengah ya, 1 dikurangi setengah kan setengah. Oke, sini setengah, di sini tandanya negatif. Oke, maaf sebelumnya. Ini tipenya banyak. Oke, selanjutnya dia akan sama dengan ini setengah ya, setengah x. Kemudian di sini karena integral cos kan min sin ya, berarti tinggal integral cos kan min sin, berarti tinggal di sini plus ya. Oke, sudah selesai. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga itu kalau misalkan kita ada bentuk ini, sin kali cos, sin kali sin, cos kali cos itu seperti apa? Nah, kita akan menggunakan identitas yang lain. Identitasnya ini ya, identitas perkalian dan penjumlahan sudut. Oke, kita langsung masuk ke contohnya aja. Kalau misalkan kita dapat bentuk yang seperti ini, berarti tinggal ubah aja ke bentuk penjumlahan ya. Ubah aja ke bentuk penjumlahan. Di sini sin kali cos. Nah, berarti sin kali cos pakainya yang identitas yang pertama ini ya. Berarti M-nya 2, N-nya 3. Berarti di sini setengah kali sin jumlah berarti sin 5 ya. Dikurangi ini harusnya ditambah ya, sin plus M min N, berarti 2 dikurangi 3 kan hasilnya negatif 1 ya. Ingat, sin sudut negatif, sin negatif X itu sama dengan negatif dari sin X. Nah, kan gitu. Maka di sini kan harusnya bentuknya plus sin, oh ini sin ya, S, sin min X. Nah, ini bentuk sin min X ini saya tuliskan sebagai negatif sin X. Oke, kayak gitu ya. Hasilnya akan sama dengan ini, setengahnya kita keluarkan dari bentuk integral karena dia merupakan konstanta, maka tinggal yang di dalam kurung kita integralkan, hasilnya negatif 1/5 cos X ditambah cos X. Oke, selesai. Di sini saya tambahkan keterangan sebenarnya ada 2 jenis lagi ya. Kalau misalkan ada fungsi kotangan maupun fungsi tangan sesuai jenis yang pertama dan yang kedua tadi. Tapi kalau untuk yang jenis ketiga ini ya hanya kisarannya seperti ini. Paling ya nanti mentok-mentok kalau misalkan yang ini ya yang pertama kan bisa jadi sinusnya yang di depan, bisa jadi kosinusnya yang di depan. Yang membedakan cuma nanti di sininya aja. Oke, selanjutnya kalau misalkan ketemu fungsi kotangan maupun ketemu fungsi tangan, paling alur mengerjakannya sama saja, hanya identitasnya saja yang digunakan yang berbeda. Identitas yang digunakan yang ini ya. Kalau yang fungsi sin sama cos itu kan kita pakainya sin kuadrat, kan gitu ya. Sin kuadrat ditambah cos kuadrat kan sama dengan 1, kan pakainya itu ya. Tapi kalau misalkan kita dapat disuruh mengintegralkan fungsi kotangan maupun fungsi tangan, maka kita identitas yang digunakan adalah ini, 1 plus tan kuadrat sama dengan sekan kuadrat, serta 1 plus kotangan kuadrat sama dengan kosekan kuadrat. Oke, itu adalah beberapa jenis integral trigonometri. Silahkan teman-teman, di sini ada latihan soal yang bisa teman-teman coba ya, mulai dari integral fungsi eksponensial,
Kemudian di sini ada fungsi eksponensial asli, kemudian ada juga di sini nanti bentuk logaritma natural ya, ini nanti jadinya fungsi ln maupun fungsi trigonometri. Baik, silahkan dicoba. Selamat belajar ya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.